Assalamualaikum semuanya, ketemu lagi di channel saya pribadi Ahmad Abu Yusuf alias AAY. Mudahan kita selalu diberikan kesehatan dalam situasi dan kondisi apapun karena kesehatan itu nomor satu. Kisah ini terjadi di tahun 2006 silam, tepatnya di kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan di saat itu, di tahun 2006 itu adalah di mana saya kelas 2 SMK atau kelas 2 STM, tepatnya di SMK Darussalam Martapura, Kalimantan Selatan. Tentunya ini adalah kisah nyata yang saya alami sendiri, bukan dari rangkuman berdasarkan cerita orang atau lain sebagainya. Harapannya bisa bermanfaat buat saya sendiri maupun Anda yang menonton maupun mendengarkan dari video ini. Alhamdulillah ya, kalau ketika Anda mendapatkan manfaatnya, walaupun sedikit, sekali lagi saya ucapkan Alhamdulillah dan terima kasih. Singkat cerita, di tahun 2006 itu, posisinya saya yang mungkin hampir sedikit ya, atau menyambung dari cerita sebelumnya, yaitu saya berada di luar dari asrama. Kalau sebelumnya memang saya itu bertempat di asrama, yang intinya sekolah di SMK Darussalam dan masuk di asrama SMK Darussalamnya. Tapi ketika di tahun 2006 itu, di mana saya kelas 2 SMK Darussalam, saya keluar dari asrama dan saya tinggal di daerah Sekumpul Martapura. Nah kemudian singkat ceritanya, di suatu malam itu juga saya keluar beserta dengan teman di dalam satu rumah tersebut, inisialnya K. Dan satu lagi sama sih ya. Jadi sebenarnya ada satu teman lagi, itu adik kelas saya, itu yang istilahnya nggak full untuk tinggal di situ sih. Kayak model numpang dulu lah. Numpangnya sebulan atau berapa bulan saya lupa. Jadi intinya kami sempat bertiga di dalam satu rumah tersebut. Akhirnya dua orang ini inisialnya K semua ya, sama K lah. Kemudian singkat cerita kami ini tiba-tiba disuruh ke satu tempat yaitu kos-kosan di daerah yang intinya adalah perbatasan ya, atau yang di Selamat Datang Martapura Banjarbaru itu, atau orang menyebutnya adalah batas kota Banjarbaru. Nah di situ saya lupa ini dalam rangka apa, tapi kita disuruh ke kos tersebut. Nah ini adalah sebenarnya teman saya sendiri di SMK Darussalam. Nah kemudian malam itu kita ke sana lah. Kita sebenarnya ada sedikit muter ya, mungkin muter di Murjani, seingat saya. Kemudian kita datang ke kos tersebut. Nah, teman ini yang mengundang kami bertiga ini sebenarnya juga belum lama tinggal di kos yang baru itu. Nah, kemudian kita ke situlah. Untuk parkir sepeda motor ini jauh dari yang istilahnya kamar kosnya. Jauh ya. Kita intinya di luar sana dekat dengan jalan. Lalu kita jalan dan di kos dia itu nomor berapa saya lupa. Nomor sekiannya lupa. Yang jelas agak masuk modelnya kayak lorong gitu. Hampir ujung malahan. Nah justru di bagian ujung ini nanti akan bersambung lagi dengan kos. Dan itu kosnya bebas, cewek cowok bebas. Banyak banget juga artinya kamar-kamarnya. Nah di ujung itulah kos dia. Dan di sana juga terdapat ada beberapa perempuan karena memang itu adalah kos bebas. Dan saya juga ada dikenalkan dengan perempuan yang ada di situ. Cuman saya benar-benar malu ya, malu banget lah dengan perempuan pada saat itu. Jadi ya tidak menanggapi lah, tidak menanggapi bahwa ya, oh ya gitu aja, ya 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 ya. Hanya sekedar seperti itu aja, dan perempuannya malah sedikit aktif, dia menanya saya kelas berapa dan lain sebagainya. Sudah punya cewek atau belum, kayak gitulah. Nah singkat ceritanya kami disuruhlah masuk ke dalam kamar kos dia. Kami bertiga ya. Lalu di situ disuguhkan gorengan. Ada gorengan, bakwan, tempe, tahu, pisang goreng dan lain sebagainya disuguhkan kepada kami. Kemudian kami makanlah di situ. Tapi anehnya, tidak ada terlihat itu minuman satupun. Misalkan ya, atau dari yang apa ya, kayak misal teko atau aqua dan lain sebagainya, ini benar-benar tidak ada. Yang ada hanya sebuah gorengan, sebungkus ya plastik, tapi itu lumayan banyak isinya. Dan ketika kita yang memang benar-benar lapar ya, jadi langsung aja kita makan. Makan lahap bla bla bla. 2K inisial teman saya ini yang kami satu rumah, oh dengan lahap makan bla 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 bla. Kemudian yang adik kelas saya yang inisial K ini, yang kecil ini, lebih kecil lah ya di antara kami, lebih muda juga. Dia bilang, "Mas Yus, haus ya di mana nih?" gitu ya. Lalu ngomonglah sama yang mengundang kita. Tapi tentunya anehnya lagi, hanya kita yang bertiga disuruh masuk, sedangkan yang mengundang aja di luar beserta teman-temannya. Itu bercampur sih, ada cewek, ada cowok bercampur di luar. Jadi kita disuruh masuk sebagai tamu istimewa ibaratnya, lalu kita makan gorengan, tapi kita haus.
nggak ada minuman, sedangkan gorengannya banyak. Terus dia bilang, yang undang kita itu, di dapur aja, ambil di dapur ada minumannya. Kemudian yang masuk dapur adalah yang ini nih, inisial K adik kelas saya. Yang ini adik kelas ini satu sekolah dengan saya. Kalau kayak satunya ini berbeda, dia sekolahnya beda SMK lain ya. Kemudian dia duluan ke dapur karena dia saking hausnya, dia minum lah. Mau minum ya tujuannya ke dapur. Kemudian dia manggil saya, Mas Yus katanya. Kemudian saya masuk ke dapur. Nah, kayak yang satu ini dia masih makan tuh ya enak gitu. Kenapa? Coba lihat sampai. Mana minumannya nih? Kita cari. Mana minumannya? Saya teriak tuh kepada yang undang kami. Itu cari aja di belakang situ. Begitu saya cari dengan beserta adik kelas ini, aromanya. Aromanya mungkin kalau pada saat itu saya pertama kali ya. Pada saat itu saya merasakan, seingat saya adalah pertama kali mencium khas daripada minuman-minuman keras seperti itu. Seingat saya seperti itu ya, pada saat itu di tahun 2006. Kalau sebelum-sebelumnya saya tidak pernah lah yang melihat langsung dan mencium langsung. Mungkin hanya aroma dari mulut beberapa teman ya. Karena memang saya kan mungkin Anda sudah tahu di beberapa cerita di channel saya pribadi, saya memang berteman dengan teman-teman seperti itu. Hanya berteman. Kemudian ini benar-benar aromanya, aduh masuk banget lah. Terus kemudian saya buka beberapa, ada teko juga. Ternyata tekonya isinya seperti itu. Lalu saya berinisiatif. Saya panggillah teman yang masih makan satu tadi. Masuk sini. Kenapa Yus? Kata. Kemudian kita lihat bertiga. Ternyata minumannya di situ semua. Yaitu minuman beraroma, artinya minuman alkohol. Kalau untuk yang istilahnya tipenya apa atau apa namanya saya jujur tidak tahu. Pada saat itu memang benar-benar tidak tahu. Nah ketika kami bertiga nih berembuk, yaudah kita kabur aja kabur. Kayaknya ada yang nggak beres. Kita mau keluar, pintu ditutup. Pintu ditutup, dikunci dari luar. Lalu apa yang kita lakukan? Ya sudah, dengan pikiran pendek, di situ ada jendela yang saya lihat. Saya tendang jendelanya, kita dobrak, kemudian kita lompat jendela. Dan itu mereka pun mau menangkap kita. Lalu kita cepat dan ambil sandal, itu pun sambil lari ya, kami bertiga. Dan ada saya mengancam mereka. Saya mengancam ke teman-teman itu. Kamu sempat saya ada mengutarakan atau melontarkan mungkin kalimat agak kasar ya. Di saat itu ya, saya melontarkan agak kalimat kasar. Kemudian intinya awas ya, ada kalimat kasar sedikit. Kemudian dan mereka menyorak-nyoraki gitulah. Yang intinya cuman gitu doang, minuman gitu doang, cemen istilah kayak gitu. Dan mereka menyorok-nyoraki kami. Kami bertiga ini kocar-kacir ya, larinya itu yang istilahnya nggak karuan lah ya. Karena memang kita ya takut juga. Dan umur-umur segitu kan kita nggak tahu apa-apa ya kan. Kemudian kita ambil sandal, nyeker, lari, langsung menuju sepeda motor, langsung kita ngebut. Dan itu benar-benar ya sambil jatuh-jatuh juga. Nah ini inisial K yang adik kelas ini sampai jatuh-jatuh juga, baru kita ngebut. Dan kita ngebut itu larinya kita ke kosannya Darmawi lagi. Nah di situ kan memang kita sering ngumpul dari tim Sudan City ya. Jadi kita ngumpul di situ, tim Sungai Danau. Saya lupa sih kalau nggak salah di SMP 1 Martapura daerah situ lah. Kita ke situ akhirnya bertiga. Tapi di situ seingat saya kita langsung minum aja, minta minum biasa, air putih. Tapi seingat saya tidak ada cerita atau enggaknya saya lupa nih. Seingat saya tidak ada cerita sih ke mereka. Yang intinya memang dari situ itu tadi, yang intinya kita diundang yang aneh dari awal ya kan. Kemudian dikasih makanan banyak tanpa disematkan minuman. Kemudian kita disuruh ngambil sendiri minuman di dapur. Dan kemudian dikunci pintunya. Ini benar-benar membuat saya beserta dua orang teman saya ini heran. Sedangkan yang undang kita ini orangnya tidak jauh tidak lain adalah sahabat kita juga. Kalau mungkin bahasanya belum masuk sahabat sih, temen lah ya. Dan dia sering main juga ke tempat kami di sekumpul itu ya. Kami kan bertiga di dalam satu rumah. Itu teman yang undang kami ini sering, tidak yang hanya istilahnya jarang, sering dia mampir sebentar atau istilahnya kadang juga tidur di situ juga pernah. Dan istilahnya bukan orang lain, orang jauh enggak. Bener-bener saya pribadi pun nggak menyangka pada saat itu. Ya sudahlah, tapi kemudian di kemudian hari ya, kita memang di sekolah kayak saya dengan adik kelas ya biasa aja. Seperti halnya tidak ada masalah, cuman tetap menjaga diri supaya tidak terlalu yang istilahnya dekat dengan mereka.
Nah itulah cerita saya ya, dan ini benar-benar kisah nyata yang saya alami. Mudahan ya setidaknya ada manfaatnya lah, walaupun hanya sedikit ya. Bakalan ketemu lagi di next time video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.